Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, mungkin akun teman-teman ada yang sudah banyak dolarnya ya, sudah melebihi 100 dolar, tapi tiba-tiba akunnya kena dismonetisasi ataupun pendapatannya dibatasi. Nah, pertanyaannya, apakah kalau pendapatannya dibatasi, maka apa bisa cair, apa masih bisa gajian? Nah, sekarang saya mau membahas soal itu ya. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu dengan cara subscribe ya, Francisca Channel, like, comment videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, masalah akun dibatasi, pendapatan dibatasi, banyak sekali alasan-alasan dari Facebook untuk membatasi pendapatan kita, mulai dari OKT, original konten terbatas, KTA, konten tidak asli, bahkan pelanggaran kebijakan monetisasi atau PKM. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan pendapatan kita dibatasi, dan ada juga yang bisa di gajiannya masih bisa cairkan, dan ada juga yang nggak dibayarkan. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, apabila teman-teman kena pelanggaran yang pertama ini ya, pelanggaran OKT, original konten terbatas, apa masih bisa gajian kalau terkena pelanggaran original konten terbatas, sedangkan semuanya jadi merah, awalnya jadi hijau, sekarang jadi merah, apakah masih bisa tetap gajian? Nah, kalau OKT, original konten terbatas, biasanya ini pelanggaran dimonetisasi iklan in-stream, dimonetisasi iklan video panjang atau FOD, VOD ya. Ini biasanya terjadi karena konten-konten yang kita upload di Facebook, video durasi panjang itu dianggap tidak asli, ataupun videonya hasil re-upload, ataupun teman-teman asal comot video dan diupload saja tanpa edit. Nah, itu biasanya kalau sudah ada video yang naik, view-nya naik, tiba-tiba terkena pelanggaran OKT, original konten terbatas, semuanya jadi merah, pendapatannya merah. Nah, itu biasanya kalau viewernya masih dikit itu aman-aman saja, nggak kena pelanggaran. Tapi biasanya kalau viewernya lagi naik-naiknya, pendapatannya lagi naik, itu biasanya terkena OKT. Lalu kalau konten kita memang bukan konten original, nah di situ kalau pelanggaran OKT apakah masih bisa gajian? Nah, kalau cuma pelanggaran OKT saja ya, itu di sini saya jamin masih bisa gajian asal saldonya sudah mencapai 100 dolar via bank ataupun 25 dolar via PayPal. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kena pelanggaran OKT, yang was-was gajinya nggak cair, pasti cair. Kalau cuma pelanggaran OKT ya, pasti cair. Nah, jadi kalau dismonetisasi masalah OKT, teman-teman jangan khawatir, gajinya tetap dibayarkan, tetap gajian. Nah, yang kedua juga ada ini yang sering sekali terjadi di akun-akun ya semua kreator ya, pelanggaran konten tidak asli atau KTA. Nah, biasanya KTA ini terjadi di video reel, di video dengan durasi pendek yang kita upload di reel, di iklan di reel. Nah, biasanya kalau KTA ini memang dianggap konten kita tidak asli, ataupun konten re-upload, ataupun bukan dari hasil karya kita sendiri. Ya, sama dengan OKT ini biasanya kalau viewernya masih dikit, aman-aman saja. Tapi kalau ketika sudah naik, nah ini bisa langsung kena pelanggaran, semuanya jadi merah. Nah, perlu digarisbawahi juga ya, biasanya ini sering terjadi jika kita menggunakan musik-musik yang terkena hak cipta, dan jika kita sering sekali kena musik-musik yang berhak cipta, nah ini biasanya kita juga kena pelanggaran KTA ataupun konten tidak asli ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, kalau pendapatannya sudah mencapai 100 dolar, pelanggaran KTA ini tetap digaji, tetap dibayarkan saldonya ya, meskipun kita sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi, pendapatannya dibatasi. Kalau keterangan pelanggarannya cuma KTA, itu masih bisa gajian tiap bulannya ya, asalkan sudah mencapai 100 dolar via bank dan 25 dolar via akun PayPal.
tenang saja ya. Jadi kesimpulannya untuk pelanggaran OKT dan KTA tetap masih dibayarkan. Nah, ini ada satu lagi pelanggaran yang biasanya gajinya nggak dibayarkan, bahkan ditahan sampai beberapa bulan, biasanya sampai 4 bulan pun biasanya gajinya hangus ya kalau nggak sembuh-sembuh ya, yaitu pelanggaran kebijakan monetisasi PKM. Nah, kalau pelanggaran PKM ini memang tidak dibayarkan menurut pengalaman pribadi saya, karena ada beberapa akun saya yang terkena PKM dan sampai sekarang gajiannya, pendapatannya masih ditahan, belum dibayarkan. Nah, jadi teman-teman yang akunnya kena PKM ya itu belum bisa digajian dan masih harus menunggu sembuh dulu untuk menerima gajian. Ini biasanya terjadi karena kita dianggap menjalankan suatu aktivitas yang dianggap kecurangan ya, melakukan kecurangan seperti ditonton sendiri videonya ketika sudah ada iklannya. Nah, kalau belum ada iklannya kayaknya nggak aman-aman saja ya. Namun kalau sudah ada iklannya, kita nonton video kita berulang-ulang kali dengan sengaja, itu bakal terdeteksi karena kita mengalami kecurangan dan akhirnya kita terkena PKM. Ataupun juga teman-teman bisa seringkali mengundang teman terlalu banyak ya, menambahkan teman, menambahkan pengikut terlalu banyak, ataupun komentar spam terlalu banyak. Nah, itu bisa juga terkena pelanggaran dianggap kecurangan ya. Ataupun teman-teman saling follower, saling tukar pengikut, itu juga bisa mengakibatkan terkena pelanggaran PKM. Jadi yang kemarin bertanya-tanya kalau dismonetisasi apakah masih bisa gajian? Nah, saya jawab, ini keterangannya apa dulu? Kalau dismonetisasi keterangannya cuma OKT ataupun KTA, itu masih bisa dibayarkan, masih bisa menerima gaji. Tapi kalau keterangannya seperti PKM, pelanggaran kebijakan monetisasi, ya teman-teman harus bersabar dulu, pendapatannya masih ditahan, belum bisa dicairkan, bakal dicairkan kalau sudah akunnya sembuh, PKM-nya sudah hilang, sudah hijau semua, baru bisa dibayarkan. Oke, mungkin itu saja ya sharing-sharing hari ini. Jangan lupa sekali lagi teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Bila ada yang mau dipertanyakan, silakan saja tulis di kolom komentar. Insya Allah bakal saya jawab. Jika ada kesempatan, saya akan jawab satu persatu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.